Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alfiana Damayanti, NIM 1920210087. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum perikatan dan perjanjian menurut KUH Perdata. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka telah melakukan perikatan dan perjanjian. Adapun pengertian dari perikatan dan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang mengikat antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak mempunyai hak dan satu pihak lainnya mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Selanjutnya adalah syarat sahnya perikatan dan perjanjian menurut KUH Perdata. Yang pertama yaitu adanya kata sepakat. Maksudnya gimana? Sepakat itu adalah kedua pihak sama-sama saling menghendaki. Yang kedua itu kecakapan untuk membuat perjanjian. Dalam pasal 1329 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan oleh undang-undang. Selanjutnya yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Adanya suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek perjanjian. Objek perjanjian itu sendiri merupakan prestasi yang menjadi pokok perjanjian bersangkutan prestasi itu sendiri. Bisa berupa perbuatan untuk memberikan sesuatu, terus melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Yang keempat itu adanya kausa yang halal dalam suatu perjanjian. Itu adalah tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak. Selanjutnya adalah unsur-unsur yang terdapat dalam KUH Perdata. Yang pertama adalah hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang di dalamnya memberikan hak di satu pihak dan memberikan kewajiban di lain pihak. Dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, hukuman hukum dapat terjadi karena yang pertama kehendak pihak-pihak, terus yang kedua sebagai perintah peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah lapangan harta kekayaan. Hubungan hukum di mana satu pihak mempunyai hak dan pihak lainnya mempunyai kewajiban merupakan perikatan. Perikatan itu sendiri merupakan bagian dari harta kekayaan. Dalam suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang. Akan tetapi dalam prakteknya ukuran tersebut tidak dapat memberikan pembatasan, karena dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terdapat hubungan-hubungan yang sulit untuk dinilai dengan uang. Kriteria dapat dinilai dengan uang tidak lagi dipergunakan sebagai suatu kriteria untuk menentukan adanya suatu perikatan. Namun, walaupun ukuran tersebut sudah ditinggalkan, bukan berarti bahwa dapat dinilai dengan uang adalah tidak relevan, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan. Yang ketiga, pihak-pihak atau kreditur dan debitur. Dalam suatu perikatan terdapat dua belah pihak yang berhubungan atau terikat. Di satu pihak disebut kreditur dan di pihak lain disebut debitur. Yang keempat yaitu isi perikatan atau prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan objek dalam suatu perikatan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual atau perjanjian atau perikatan. Sedikit tambahan, dalam kehidupan sosial masyarakat kita tidak terlepas oleh perikatan dan perjanjian. Nah, contohnya itu hutang piutang. Dalam hutang piutang tersebut sebelumnya kita kan sudah melakukan transaksi antara dua belah pihak yang sudah melakukan perjanjian. Nah, antara orang yang memberi piutang dan orang yang berhutang itu yang namanya sudah ada ikatan
itu kan otomatis ada unsur janji untuk mengembalikannya. Begitu penjelasan materi perikatan perjanjian menurut KUH Perdata. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.